Pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu yang tak diduga dan tak disangka. Anda pasti pengen tahu ketika saya ini punya tamu yang bernama Marissa Nasution. Tepuk tangan buat Marissa Nasution. Maksudnya tak terduga karena biasanya aku agak pagian gitu ya. Kamu ada di sore ya kan? Iya. Bener kan, kita mau tanya-tanya udah nikah kok aku nggak diundang ke Jerman, padahal aku tuh mau loh pergi ke Jerman sebetulnya. Iya, ngerepotin. Oh, di pojok kanan saya juga ada ini pasangan yang saya juga lagi nunggu-nunggu tanggal undangannya ya. Ada Tato Janeta dan Mehdi Zati. Ada satu lagi tamu yang akan kita undang, ini adalah orang yang bertanggung jawab di balik foto-foto editan yang suka menggegerkan dunia pemberitaan hiburan. Siapakah dia? Inilah Rupi. No Secret. Oke, kita sekarang ada di pojokan Rupi ya, biasalah. Kita kan akan, ini pojokan ini kadang memberitakan berita terhangat, terhot, terpanas. Kadang-kadang juga akan membahas media sosial para artis. Yang kemarin ini masih dari keramaian penghargaan yang kemarin itu loh. Yang akhirnya yang menang ada Via Valen, Ayu Ting Ting juga menang. Terus jadi rame karena aku juga gitu. Aku kan kadang suka menang, kadang menang terus lah aku ya pokoknya ya kan. Ini kan gara-gara ribut masalah penghargaan kemarin itu ya dianggap penyindir ya kan, sampai ada yang disomasi ya kan, teman kamu ya itu ya. Tapi akhirnya somasi kayak nggak jadi deh ya, terus masih berbalas pantun sampai akhirnya Via Valen ini menjawab, dia menulis di postingannya, dia posting foto ya kan, terus dia tulis, setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah. Ada yang tipenya pasrah alias diam, tapi bukan yang kelihatan diam di depan tapi di belakang koar-koar gitu. Itu dalam kurung loh. Aku nggak tahu maksudnya kepada siapa ya. Salah lagi. Ada yang tipenya pasang badan dengan segala resiko yang ada. Ada juga yang diam-diam tapi nyuruh orang buat ngelawan. Siapa tuh yang maksudnya? Aku juga nggak tahu ya kan. Ya istilah Jawanya ngaplok nyile tangan biar tetap aman di mata orang lain, padahal jadi dalang ya kan. Siapa yang dimaksud itu? Aku jadi tersinggung deh. Ya makanya inilah postingannya dia. Sebenarnya postingannya juga artinya biasa aja. Itu hanya aku aja yang mengartikan yang ya gitu ya kan. Kita tanya sekarang, kalau Marissa Nasution, kalau kamu nih misalnya, kamu gak suka sama orang tuh, kamu tipenya gimana? Diam aja tapi di belakang kamu omongin, diam aja suruh orang serang gitu, atau apa? Kamu yang mana? Ya. Aku sih orangnya biasa aja ya, nggak terlalu ribut sama orang lain. Gitu. Kalau misalnya kamu lagi rame berseteru sama orang, kamu tipenya gimana? Kamu hadapin sendiri atau biasanya hadapin sendiri gitu. Males zaman sekarang kalau hadapinnya di social media, nanti jadi panjang lagi kan. Aduh, di social media please, biar aku ada bahan please. Kita kan butuh bahan lagi. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong soal bahan nih, hati-hati kalau kita foto ya di mana-mana ya. Foto apa, hati-hati loh. Di tangan sosok yang satu ini, foto kita bisa jadi go internasional. Siapakah dia? Kita lihat profilnya berikut ini. Indra Nul Hakim lahir di Jakarta 24 Januari 1987, mulai mengedit foto secara otodidak dengan menggunakan Photoshop sejak di bangku SMA di tahun 2004 silam. Namanya mulai viral saat dirinya memposting editan foto Cristiano Ronaldo yang tampak bekerja di salah satu minimarket. Sebelum ia memposting foto Ronaldo, pemilik akun @indra.hakim ini memiliki followers 600, namun saat ini followersnya meningkat hingga 73.000. Kesulitan seperti apa yang dirasakan Indra saat mengedit foto selebriti Hollywood? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita bersama dengan sosok namanya Indra Hakim, disebut sebagai dewa Photoshop katanya gitu ya. Hai Mas Indra, apa kabar? Baik. Ih, wangi banget gitu. Mas Indra nih ya, tadi kan udah lihat ya profilnya. Kalian suka nggak sih lihat foto-foto yang dimana tiba-tiba ada Pharrell Williams jadi minimarket? Pernah nggak?
Pernah ya, Cristiano Ronaldo tiba-tiba dia ngojek, pernah nggak? Nah, nih dia nih kerjaannya nih. Nggak selalu. Nggak selalu ya. Beyonce tiba-tiba ada di mana? Pernah nggak pernah lihat Beyonce? Kamu kan fansnya Beyonce, Beyonce tiba-tiba apa gitu? Nih, lihat tuh. Iya. Ini adalah hasil kerjanya Indra Hakim. Dia memang luar biasa. Kamu tuh dari SMA ya katanya? Dari SMA udah mulai main Photoshop. Dari SMA udah main Photoshop. Siapa dulu korbannya yang sering kamu Photoshopin? Korbannya dulu diri sendiri aja. Oh, kamu sendiri? Kamu suka kamu apa-apain? Ganti-ganti doang sih, ganti-ganti warna doang, belum ngedit, bener-bener ngedit muka. Oh, jadi kamu Mulai belajar ngedit muka itu di grup Facebook yang namanya grup orang bener. orang benar. Ada grup orang benar? Nama grup orang bener, di situ mulai perang foto sih. Oh, jadi di Facebook itu ada yang namanya grup orang benar katanya. Hobinya adalah perang foto, siapa yang editannya paling bagus gitu ya? Enggak juga paling bagus. Tapi cuman paling apa? Saling menghina satu sama lain aja, cuman nggak boleh marah. Oh gitu, jadi Iya. misalnya kamu diedit, mukanya diganti siapa gitu ya, kayak gitu-gitu. gitu. Sampai akhirnya, ini kan kamu kadang-kadang kalau ngedit tuh sampai kayak beneran banget gitu, bukan cuma sekedar yang nempel gitu ya. Ininya retouch-nya tuh bagus gitu loh. Berapa lama proses kamu sampai akhirnya bisa bagus itu hasilnya? Sebenarnya nggak terlalu lama juga ya. Yang penting kalau di saya nih, yang penting satu foto sama satu fotonya lagi kualitasnya harus sama. Oh, jadi Biar nyari ya. Jadi nggak iya. sembarang foto bisa dijadiin satu gitu. Yang lama itu justru nyari bahannya sih, bukan ngeditnya. Oh, yang lama justru nyari bahannya, bukan editnya. Terus kamu dari hobi kamu seperti ini, akhirnya ini bisa menjadi mata pencarian nggak sih? Kurang lebih ya. Oh, kurang lebih ya. Gimana caranya? Apa ada artis yang suka pesenin dong gue dong, biar gue rame ini diperbincangkan, tolong aku diedit fotonya sama siapa gitu ya. Bisa jadi. Nyebut merek boleh nggak? Nyebut artis. Sebutin aja artisnya. Iya, pernah. Kita kan ya Rumpi, nggak apa-apa. Kita Rumpi ya. Penyanyi dangdut ya, Selfie Kitty. Selfie Kitty. Oh, Selfie Kitty pernah. Gue udah diposting di Instagramnya kalau nggak salah. Oh, jadi Selfie Kitty yang tahu fotonya Selfie Kitty yang dia sama Katy Perry nggak? Nah, ini yang bikin ternyata Mas Indra Hakim. Gitu. Kamu Selfie Kitty ngubungin kamu gimana caranya? DM Instagram. Oh, DM Instagram, niat begitu ya Selfie Kitty ya? Dia bilangnya temannya Bang Vicky ya, Bang Vicky Nitinegoro bilangnya. Vicky Nitinegoro, terus? Saya temannya Bang Vicky nih, Vicky siapa kan bilangnya gitu kan. Vicky Prasetyo. Terus? Vicky Su, nggak tahu ya Vicky Nitinegoro kan. Ya udah akhirnya. Emang kamu sama apa sama Vicky Nitinegoro? Bukan siapa sebenarnya. Jadi kalau dia nyebutin saya temannya Bang Vicky juga kamu? Iya, nggak ngerti makanya Vicky siapa gitu. Oh iya gitu ya. Dia nanya dulu. Permintaan dia tuh apa sebetulnya si Selfie Kitty ini? Minta didampingin sama Katy Perry doang sih. Gitu. Oh, Udah, terus dari kalau ada permintaan kayak gitu ada imbal jasanya? Enggak sih, sebenarnya saya juga nggak buka jasa edit gitu kan. Enggak. Nggak ngeri tanggung jawabnya sih. Oh, jadi kamu menjadikan ini mata pencarian karena follower banyak atau gimana? Enggak juga. Karena emang kerjanya udah didesain mungkin. Oh, Kak, jadi ini bagian kerjaan. Jadi kalau yang ini mah cuma iseng-iseng doang. Iya, benar buat Apa foto apa yang menurut kamu kan suka mengkolase foto-foto gitu. Yang paling menurut kamu tantangan karena susah nyari fotonya dan hasilnya paling memuaskan. Foto siapa kamu? Ada nggak? Kalau paling susah mah mungkin foto Bruno Mars jadi anak SD ya. Bruno Mars jadi anak SD. Iya, foto gitu jadinya. Soalnya itu kita bener-bener ngeditnya dari foto berwarna dulu, terus dibikin efek ada broken papernya, dibikin ada capnya, rambutnya juga kribonya zaman dulu dia masih kribo gitu. Jadi sampai sedetil itu ya kamu ya? Apa istilahnya jadi bukan cuma sekedar nempel gitu, tapi dipikirin kalau di jasa SD ada ininya, lecek-leceknya apa segala macam, juga itu Vin Diesel naik bajai ya kan. Kalau dulu mah mungkin terserah ya, maksudnya ngeditnya terserah. Kalau sekarang lebih kayak dinilai orang tuh jadi takut gitu loh. Oh, dinilai orang jadi emang suka ada yang menilai? Nggak ada Pak. Mereka biasanya kalau misalnya foto kamu kelihatan kurang meyakinkan, komentarnya apa yang paling nyebelin? Kelihatan editan nih bang, misalnya gitu. Oh, kelihatannya editan. Iya, Tapi yang paling editan. emang editan. Oke, apa? Tapi yang membuat kamu bangga, membuat kamu senang kalau ada komentar bilang apa? Mirip ya gitu. Mirip ya. Lah, Yang Mourinho jadi kepala polisi gitu ada. ada juga. Ini kan ini kamu masih edit lagi nggak wajahnya atau emang begini aja cuma ditempel aja? Maksudnya wajahnya dirubah supaya kelihatannya warnanya, ini kan warnanya sama banget ini. Iya, warnanya sama. Enggak, sebenarnya nggak sama warnanya. Kamu samain lagi Saya di samain. editan ya. Ini juga
sebenarnya bukan badan Bruno Mars ini. Oh, ini bukan badannya dia. Iya, dia pakai tas di depan itu nggak tahu orang siapa. Jadi cuma kepalanya aja yang kamu tempel. Sama badannya juga tempel. Dapat ide dari mana sih? Maksudnya ide bahwa foto si ini diginiin foto si ini digituin Kadang ide datang sendiri, kadang dari teman, kadang dari yang komen, bang bikin ini dong. Dan kebanyakan ini adalah artis-artis orang-orang terkenal di luar negeri gitu. Apa yang membuat kamu yang kamu edit itu adalah orang-orang artis-artis luar negeri atau selebritas luar negeri? Dulu awalnya ngedit itu kan karena ngedit profesi ya, misalkan supir angkot, tukang sol gitu kan. Nah itu lebih biar profesi-profesi itu nggak dipandang rendah sih tadinya. Makanya cobalah kalau misalnya luar negeri jadi si dia gitu. Masih dipandang rendah nggak gitu sih. Jadi siapapun sebetulnya di pekerjaan apapun Ya, itu halal gitu ya. ya. Dan itu bisa bergengsi juga ketika tiba-tiba ternyata Bruno Mars di situ. Bruno Mars gitu jadi tukang beca misalkan. Adam Levine di situ gitu ya. Iya. Jadi itu tujuan Itu kamu. tujuan. Kalau sekarang kamu punya misi tertentu juga nggak? Misi tertentunya Atau cuma have fun aja? have fun sebenarnya intinya Cuma dari have- awal juga have fun aja. Oke. Artis Selfie Kitty, selain Selfie Kitty siapa lagi yang pernah order ke kamu? Kalau order enggak ya, kalau Minta jadi tolong, Bang Vicky Nitinegoro itu pernah saya minta izin gitu. Oh. Bang, boleh nggak fotonya dijadiin bahan gitu kan? Akhirnya kata dia boleh kan. Ya udahlah saya edit. Pas diedit hasilnya udah pernah diposting sama dia di Instagramnya. Terus dia mungkin iseng kali ngomongnya bikinin lagi dong bro gitu. Sampai sekarang sih belum. Marisa mau nggak dibikinin foto? Boleh banget. Mau ya? Boleh. Kamu? Kayak di sebelah George Clooney. Oh Jojo. Suaminya nggak marah bu? Biar suami agak berasa greget-greget gimana gitu. Oke, coba ya kita nanti beri tantangan kepada Indra ya. Coba kamu mengedit fotonya Marisa. Terserah deh sama kamu Terserah, idenya mau terserah. gimana ya kita lihat. Dan juga edit foto aku ya. Aku juga. Aku juga. Aku juga ya. Aku juga ya. Aku kalau aku boleh request nggak? Aku dibikin lebih tinggi, kurus, langsing, putih gitu. Oke, kita akan lihat hasilnya nanti di segmen berikutnya seperti apa sih hasil karyanya Indra membuat editan foto. Oke, sekarang kita akan lihat profilnya Marisa Nasution ya. Marisa Nasution. Yang berikut ini. Bukan tante saya. Bukan. My castle crumbled overnight. I brought a knife to Marisa Nasution lahir di Jakarta 8 Februari 1986 adalah pembawa acara dan artis keturunan Jerman Batak yang mulai dikenal setelah mengikuti ajang VJ Han di tahun 2007. Setelah pernikahannya dengan Warren Conrad Kandas di tahun 2016, pada September 2017 Marisa kembali menikah dengan Benedict Brueggemann atau Ben di Jerman. Pernikahan Marisa dan Ben ini ramai diperbincangkan karena tanpa diketahui oleh awak media. Mengapa Marisa terkesan menutupi pernikahannya tersebut dan benarkah Marisa kini telah hamil? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. my babies fly like a jet stream high above the whole scene. Loves me like I'm brand new. Mas Indra langsung ngerjain loh. Mas Indra tuh emang lulusannya lulusan desain ya? Kuliahnya desain, Kuliahnya ambil DKV. Oh DKV, oh ya ampun. Nah, oke, sekarang kita kembali ke Marisa. Saya tadi udah lihat, aku baru lihat sekarang nih fotonya. Selamat ya, selamat Thank you. pernikahannya. Terima kasih. Tapi komentar pertama begitu aku lihat suaminya Marisa, iya Allah kok mukanya kayak Ludwig. Tahu ora? Jangan ngobrol sendiri. Udah lihat belum fotonya suaminya Marisa? Belum, mukanya kayak cakep. Ketemu di mana sih Bu? Kita sih ketemu di Bali. Dia teman dari teman aku juga gitu. Jadi teman aku yang tinggal di Singapura emang teman dia gitu. Jadi kita kenalan gara-gara temen ini. Emang kamu ibu kalau cari pasangan harus bule ya? Enggak juga gitu. Aku kan waktu itu lumayan lama ngejomblo juga kan gitu setelah putus dari yang sebelumnya lah. Gitu. Cuman ya nggak ketemu yang pas gitu dan tiba-tiba nggak tahu kenapa nyangkutnya sama orang Jerman. Oke, Marisa Nasution dan Ben menikah di Jerman September lalu. Ini kan kayak kita kagetnya gini, oh dia foto priwet priwet apa udah nikah? Kok maksudnya emang segitu emang sengaja tuh ini loh. Kenapa kamu yang teriak-teriak? Emang tapi temen kamu ada yang tahu kalau kamu tuh nikah di Jerman? Jadi sebenarnya inti kita sih sebenarnya kayak gini karena emang kita kan long distance relationship ya yang kita sudah jalani ya kurang lebih setahun gitu. Kamu di Jakarta, dia di Singapura. Di Singapura. Dan buat kita sih walaupun kita berdua serius tapi kalau emang ada sebuah komitmen kan
lebih serius lagi, apalagi untuk kedepannya. Jadi kita bilang karena kedua keluarga kita waktu itu emang juga pas lagi di Jerman, kita bilang ya udah kenapa kita nggak langsungkan sebuah pernikahan seremonialnya di Jerman gitu, biar kedua keluarga kita ada di situ dan kita juga enak untuk menjalankan hubungan kita ke depannya. Lebih yakin gitu ya, walaupun long distance tapi ada ikatan supaya lebih serius. Iya, iya, dan maksudnya untuk planning ke depannya kan juga. Jadi kamu planning ke depan mau tinggal di Singapura? Nggak gitu juga gitu, jadi nggak gitu juga. Ini masih berantem, belum ketemu solusinya karena emang aku prefer tinggal di Indonesia, udah pasti kan. Kalau dia emang pekerjaannya ada di Singapura. Tapi so far selama setahun ini kita menjalani long distance relationship kita tuh yang juga masih enak. Jadi kita udah pasti setiap weekend ketemu gitu. Itu mungkin kadang-kadang juga lebih banyak daripada orang yang benar-benar menikah gitu ya. Malah karena jauh lama menikah yang tinggal di satu kota. Jadi ini artikel nggak benar ya, usai menikah Marissa Nasution siap tinggalkan Indonesia? Enggak. Kita sih bilang, aku sih waktu itu bilang, waktu pas ditanya sama wartawan, kalau emang seandainya pindah gitu, tapi bukan tahun depan, mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Maksudnya kan Jauh kalau iya jauh, tapi maksudnya kan kalau sudah menikah kan enak pindahnya. Iya sih, kalau cuman pacaran dan aku meninggalkan Indonesia atau apa, buat saya nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. kalau pacaran seserius itu ya keputusannya. Tapi kalau menikah ya masih ribut tadi tuh ya. Sini sana sini sana. Iya, tapi untungnya cuman Singapura jadi masih dekat gitu, nggak yang kayak Jerman itu lebih lebih susah Sejam lagi. aja lah ya. Tapi apa yang membuat kamu yakin sama Ben ini? Kalau dia sendiri yang aku merasa dari awal pertama kali kita ketemu dan menjalankan hubungannya cocok. Kita cocok dari ngobrol, dari tipe humor kita, we can laugh about the same things. Kita tapi juga bisa diskusi serius, orangnya sangat-sangat caring, yang dimana aku merasa apapun yang dia lakukan, dia selalu memikirkan aku juga. Jadi kamu gitu. ada di dalam rencana hidup dia. Iya. Kalian berencana langsung punya momongan gak sih? Atau ada pembicaraan aku mau anak 3-5 gitu? Kita kalau sekarang masih ngomong kita mau tinggal di mana. Itu dulu belum beres ya? Iya. Soal anak belum? Belum. Jadi ada yang bilang, Marissa udah hamil tuh gitu? Enggak, kita emang belum ada rencana untuk kedepannya seperti apa, karena emang masih menjalankan sebuah long distance relationship kan. Jadi itu. Kita mau tanya tantangannya apa sih LDR relationship itu ya? LDR susah loh itu. Tapi ada artikel. Mahal ya. Di ongkos beratnya. Ada artikelnya bunyinya gini, Marissa Nasution kecewa, dia batal gelar resepsi pernikahan. Benarkah seperti itu? Kita akan bahas lain berikutnya teman-teman. Tetap di Rumi. Catherine Wilson, salah. Bukan, Mama Mas itu Mas Indra langsung nengok, hah? Emang dari tadi siapa? Mas, tahu kan? Tapi ini Marissa Nasution tahu ya. Saya Feni Rose tahu kan Mas? Tahu Mas. Tahu. Nanti taruh muka aku di badannya Catherine Wilson. Iya, salah. Oke, ini ada artikel kecewa Marissa Nasution batal gelar resepsi pernikahan. Emang iya benar kamu saking mutung, kecewa aku nggak mau resepsi? Enggak sampai segitunya juga. Cuman karena kan dengan beberapa Instagram gosip itu kan, jadi beritanya yang simpang siur, yang hayal sendiri mereka kan, jadi aku merasa sampai harus klarifikasi, padahal kan belum cerita ke teman-teman juga gitu. Aku justru diteleponin sama teman-teman kayak, lo udah nikah ya? Saya, ya mau kita lagi siapin undangan untuk resepsi, untuk party sama-sama gitu, yang jadi ya oke lah, nggak jadi surprise juga gitu. Jadi buat aku karena tadinya kita bilang ada beberapa masalah yang kayak long distance relationship yang kita sampai sekarang belum selesai juga. Karena itu kita juga belum memikirkan kapan kita akan mau gelar resepsi dan seremoni di Indonesia juga. Jadi masih belum tahu ya. Tadinya masih ya surprise. Ternyata udah bocor duluan. Iya, bocor duluan. Tapi hebat ya. Tapi kan emang kamu posting foto ini kan, orang pikir itu adalah pre-wedding. Kamu yang posting kan atau orang lain yang posting? Enggak, maksudnya waktu itu kan di Instastory aja gitu. Tapi karena orang yang berhayal, yang tiba-tiba
apa gitu, aku ya kok jadinya besar banget beritanya, maksudnya aku kan bukan penyanyi dangdut atau apa juga gitu, maksudnya nggak usah dibahas. Kamu tuh kan artis terkenal, ya ampun. Tapi gimana? Kan kamu juga kadang-kadang suka membacakan berita-berita artis. Iya. Sekarang kamu lah yang masuk di situ. Besar beritanya gitu. Ya, mungkin enaknya kalau menjadi presenter gosip gitu kan bisa klarifikasi di detik itu juga gitu, dan aku sih ya apa yang ingin aku sampaikan sudah disampaikan, dan emang nanti ada rencana kita ingin menggelar nggak cuma resepsi aja tapi juga ada seremonial pernikahannya di Indonesia, tapi kan menikah juga nggak segampang itu juga gitu, harus ada beberapa surat-surat dan lain-lain yang harus dipersiapkan terlebih dahulu dan panjang juga. dan lama ya. Jadi Gitu. kalau LDR tantangannya selain berarti ongkos, suka ini nggak miskomunikasi gitu, ada nggak sih? Kalau kita sih untungnya enggak gitu. Kita dari awal kita kenalan emang sudah LDR, dan dari kita selama kita pacaran kita cuman susah gampang atur jadwal aja. Kalau emang dia kan karena kerjanya kantoran, cuman weekend bisa ke sini. Kalau aku bisa weekday juga ke sana, weekend nanti kalau dia ke sini aku kerja di weekend juga gitu. Ya, jadi ya bisalah. Bisa. Oke, sekarang kita mau lihat hasil editan fotonya Mas Indra. Udah jadi atau setengah jadi? Hah? Udah setengah jadi. Gak apa-apa nih, setengah matang ditunjukin ya. Oke, ini setengah matang, nanti matangnya lihat di Instagram. Ini wajahnya, aku tahu ini wajahnya Marissa. Badannya ini masih badannya Marissa atau badannya Gal Gadot? Dimodif-modif dikit lah. Oh, dimodif. Bisa ya dimodif dikit? Coba ya. Aku kan belum matang kan, punya aku belum matang. Tahu dimodif. Yang sebelah kanannya mukanya juga harus diganti. Ganti siapa tuh? Coba dong, kita berdua sebagai super Wonder Woman. Mas Indra ngeliatin aku gini. Inilah ternyata tugas yang paling berat kayaknya. Gimana Mas? Aku profilnya mirip gak? Bisa Kak? Bisa, rambutnya kan udah terurai gitu. Nanti terserah deh kamu kreativitasnya apa. Aku cuma kasih masukan, aku bisa kok jadi Gal Gadot juga. Oke, sekarang kita mau rumpiin suaminya Marissa. Walaupun orangnya gak ada, masih kita bisa rumpiin. Dia nonton gak sih? Alhamdulillah, gak apa-apa ya. Ini ada, kita pengen mengenal Kan LDR gitu, susah ya dia kesini gitu jadi, kan. dia nggak nonton ini. Nah, kita omongin aja. Namanya kan band ya. Apakah ini sifatnya band banget atau enggak band banget? Perfectionist. Banget. Dia. Kamu? Aku juga sih, bukan perfectionist dalam arti kita orangnya sangat-sangat efficient gitu. Kalau kita melakukan sesuatu harus dengan benar. Oh gitu, harus ada reasonnya, harus benar, harus gitu. Harus Kita gitu. orang Jerman gitu, harus efficient dan perfect banget. baris, Ya gitu. hadap kiri, gerak gitu ya, kayak gitu ya. Cemburuan? Enggak, Oh dia enggak? Humoris? banget. Oh banget, makanya kamu suka juga karena dia humoris. Iya. Penyabar, sabar. Atau enggak orangnya? Karena bisa nungguin kamu kerja nggak selesai syuting gitu. Enggak, dia sabar sih. Dia sabar. Iya. Itu kan waktu pacaran. Setelah nikah masih sabar. So far masih ya. Masih. Pelit? Enggak kok. Enggak pelit ya? Enggak Ya. pelit. Pengertian? Banget. Banget. Suka ngatur, dia lebih dominan. Enggak, oke, kita sih fair ya gitu. Kalau di beberapa hal aku lebih ngatur, kalau beberapa hal dia lebih ngatur. Kalau dia lebih ngatur dalam hal apa biasanya? Sebenarnya tergantung siapa yang lagi punya waktu. Kalau kayak yang Beb untuk minggu depan udah cari penerbangan ini nggak, gue lagi ribet kerja, kamu aja deh gitu. Pokoknya oke, nanti kamu flightnya jam segini dah gitu. Jadi sebisanya kita Jadi yang lagi punya waktu, yang itulah dia akan yang mengatur ya. Iya. Kamu nurut aja loh, nggak ikut ngurusin gitu. Iya. Nah, Terima jadi aja. Pernikahan Jerman kemana siapa yang ngurusin tuh? Yang... Dia. Dia yang lebih Soalnya di kampung dia, aku nggak mau tahu. di kampung dia. Aku cuma bawa badan aja. Kamu di Jerman tuh masih ada keluarga Masih. kampungnya beda tapi yang Beda. di Jerman ada kampung loh ya. Ada dong. Kamu udah pesta di kampung kamu juga? Apa? Biasa di kampung? Enggak. Oh, kayak apa sih pesta pernikahan kalau di Jerman gitu? Kayak apa sih, beda masih di sini? Ya
maksudnya beda dalam arti lebih kecil aja Lebih gitu. kecil. Kalau di Indonesia kan pesta yang selalu wah besar sekali gitu. Karena itu kita masih nabung buat yang Indonesia. Lebih ribet ya, rempong ya. Lebih Terus apa makanan apa gitu yang kayak pesta kebun gitu kah atau yang Enggak, justru kalau kita di Jerman emang seremonial aja gitu. Kita cuman Pemberkatan aja? Iya, pemberkatan aja, keluarga aja, udah gitu. Karena kita emang rencananya nanti ingin membuat sebuah pernikahan dan pesta di Bali, di mana kita juga mengundang teman-teman kita dari Jerman, dari Singapura, di mana-mana. Karena itu kita masih nabung gitu. Ah, baiklah kalau begitu. Ya, aku diundang nggak? Iya dong, iya karena itu jangan dibebelin surprise saya kemana-mana dulu. Udah bocor. Nggak jadi deh, kata dia nggak jadi. Oke, sekarang ini kita bikin challenge buat kamu ya. Challenge kamu untuk komentarin berita. Itu mah bukan challenge, pekerjaan sehari-hari yang ngasih. Berita apa yang mau dikomentarin, ha? Oh, fotonya. Coba kalau berita ini ya, berita ini. Apa yang paling kamu nyantel di kepala kamu kalau kita menunjukkan foto yang berikut ini? Apa yang kamu ingat dari sosok Dewi Sanca ini beritanya? Jujur aja, aku cuma bawain berita dia sekali aja dan karena itu aku cuma tahu dia gara-gara foto yang dia curi dari Google itu ya. Oh, iya. itu yang kamu paling ingat beritanya dari Dewi Kalau Sanca. enggak aku juga kurang tahu siapa orangnya, maaf. Oh iya. Jadi gitu. dia cuma bacain berita. Kalau aku kan sering ketemu, beda ya. Kalau yang ini berita apa yang paling nempel di benak kamu? Ada yang paling seru sih ya. Apa yang kamu ingat beritanya dari ini? Mas Indra kok senyum-senyum aja di bawahnya sambil ngedit senyum-senyum juga. Oh, dia senyumnya ketawain kamu. Mungkin lagi diomongin juga gitu ya. Lagi ada beberapa Berita apa ayo? Berita apa yang paling nyantel kalau ingat Ayu Ting Ting? Berita apa yang nempel? ada banyak sih sebenarnya. Oke, perseteruan sama sebenarnya kan makeup artisnya Ayu Ting Ting yang berseteru sama Via Valen. Jadi Bukan dia juga. nempel-nempel gitu. ya. Iya, itu yang lagi seru ya. Dia juga nempel-nempel sama siapa gitu. Nempelin bulu mata. Makeup artis. Oh, ini ada nih, Marissa Nasution ya. Kamu kan apa sih menurut kamu pekerjaan sebagai bawa acara infotainment ya? Ada resiko yang pernah kamu hadapi yang paling apa ya? Ya berasa lah gitu, yang paling berkesan. Pernah diserbu oleh fans suatu artis? Enggak, kalau diserbu sama fans satu artis tuh paling di Twitter gitu ya. Cuman waktu itu gue mau dilapor sama Farhad Abbas. Kamu pernah juga? Pernah juga. Juga ada berarti. Pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu yang tak diduga dan tak disangka. Anda pasti pengen tahu ketika saya ini punya tamu yang bernama Marissa Nasution. Tepuk tangan buat Marissa Nasution. Maksudnya tak terduga karena biasanya aku agak pagian gitu ya. Kamu ada di sore ya kan? Iya. Bener kan kita mau tanya-tanya udah nikah kok aku nggak diundang ke Jerman padahal aku tuh mau loh pergi ke Jerman sebetulnya. Iya ngerepotin. Oh di pojok kanan saya juga ada ini pasangan yang saya juga lagi nunggu-nunggu tanggal undangannya ya. Ada Tato Janeta dan Mehdi Zati. Ada satu lagi tamu yang akan kita undang ini adalah orang yang bertanggung jawab di balik foto-foto editan yang suka menggegerkan dunia pemberitaan hiburan. Siapakah dia? Inilah Rupi. No.
Pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu yang tak diduga dan tak disangka. Anda pasti pengen tahu ketika saya ini punya tamu yang bernama Marissa Nasution. Tepuk tangan buat Marissa Nasution. Maksudnya tak terduga karena biasanya aku agak pagian gitu ya. Betul. Kamu ada di sore ya kan? Iya. Bener kan, kita mau tanya-tanya udah nikah kok aku nggak diundang ke Jerman, padahal aku tuh mau loh pergi ke Jerman sebetulnya. Iya, ngerepotin. Oh, di pojok kanan saya juga ada ini pasangan yang saya juga lagi nunggu-nunggu tanggal undangannya ya. Ada Tata Janeta dan Mehdi Zati. Ada satu lagi tamu yang akan kita undang, ini adalah orang yang bertanggung jawab di balik foto-foto editan yang suka menggegerkan dunia pemberitaan hiburan. Siapakah dia? Inilah Ruby. No. Oke, kita sekarang ada di pojokan Rumpi ya, biasalah. Kita kan akan, ini pojokan ini kadang memberitakan berita terhangat, terhot, terpanas. Kadang-kadang juga akan membahas media sosial para artis. Yang kemarin ini masih dari keramaian penghargaan yang kemarin itu loh. Yang akhirnya yang menang ada Via Valen, Ayu Ting Ting juga menang. Terus jadi rame karena aku juga gitu. Aku kan kadang suka menang, kadang menang terus lah aku ya pokoknya ya kan. Ini kan gara-gara ribut masalah penghargaan kemarin itu ya dianggap penyindir ya kan, sampai ada yang disomasi ya kan, teman kamu ya itu ya. Tapi akhirnya somasi kayak nggak jadi deh ya, terus masih berbalas pantun sampai akhirnya Via Valen ini menjawab, dia menulis di postingannya, dia posting foto ya kan, terus dia tulis, setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah. Ada yang tipenya pasrah alias diam, tapi bukan yang kelihatan diam di depan tapi di belakang koar-koar gitu. Itu dalam kurung loh. Aku nggak tahu maksudnya kepada siapa ya. Salah lagi. Ada yang tipenya pasang badan dengan segala resiko yang ada. Ada juga yang diam-diam tapi nyuruh orang buat ngelawan. Siapa tuh yang maksudnya? Aku juga nggak tahu ya kan. Ya istilah Jawanya ngaplok nyile tangan biar tetap aman di mata orang lain, padahal jadi dalang ya kan. Siapa yang dimaksud itu? Aku jadi tersinggung deh. Loh Mbak, ya Allah, saya mah kata itu Mbak, kalau cinta sama manusia jangan gitu-gitu amat Mbak. Cinta Allah nomor satu, ya memang saya cinta Allah nomor satu ya. Cuman ibaratnya tuh gimana sih, kita kan seniman ya, suka ngupload foto yang menurut saya menarik untuk bisa seakan-akan menggambarkan perasaan saat itu, atau mungkin hanya sekedar karena lucu, karena keren gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan agama kayaknya ya udah deh mendingan dilihat saja daripada rame gitu ya. Daripada nggak enak. Padahal itu ungkapan cinta kamu kan ya. Takutnya ya mungkin gitu. kita hargain. Makanya aku pikir kenapa dihapus ya, apa lagi berantem Tata Janeta sama Mehdi gitu. Ternyata enggak, dia ada orang ya. Oke, ini ada artikel berikutnya. Tata Janeta gandeng Maya gandeng Tata Janeta bikin lagu, judulnya lagunya adalah tentang pelakor. Luar biasa loh, judulnya tentang pelakor ya. Pelakor, singkatannya apa sih pelakor ya? Pelakor tuh? Singkatan apa? Apa sih? Itu dia tuh yang paling tahu tuh. Pelakor. Pelakor singkatan dari perusak kaki orang. Kenapa judulnya itu sih? Sebenarnya kamu yang nulis ya? Judulnya bukan pelakor. Oh, judulnya apa? Judulnya Sang Penggoda. Tentang pelakor. Tentang itu tuh ceritanya tentang pengkhianatan dan bukan hanya, maksudnya bukan karena aku mau nyindir siapa-siapa, enggak. Karena ini kejadian kan bisa terjadi sama siapa-siapa, ya siapa aja. Kamu yang nulis ya? Iya, aku yang nulis liriknya. Siapapun yang pernah mengenal cinta pasti pernah mengenal duka, bener nggak? Pasti pernah sedih, pernah suaminya selingkuh atau mungkin istrinya. Jadi tidak tertuju untuk satu orang pun. Lihat mukanya Mehdi, mukanya Mehdi dong. Ini pure karena saya tertuju ya untuk semua orang yang pernah mengalami hal seperti itu. Mehdi, kamu ngapa ngeliat Tata gitu? Kamu apa point Enggak, aku cuma pengen ngeliat kamu aja. Habis kamu ganteng.
gitu loh. Walaupun dia nggak pakai saya buat video klip ini. Oh, kamu nggak dipakai video, kamu nggak ngaku di video klip ini? Saya nggak mau. Oh, kamu nggak mau? Kesombong. Kenapa nggak pakai Mehdi lagi? Nggak, soalnya ntar dimunculin orangnya kan nggak enak. Oh, enggak, aku ngerti. Kan cerita ini tentang pengkhianatan, nggak pengen ini jadi kayak apa ya, kayak kejadian beneran ya. Jadi mendingan bukan Mehdi deh, mendingan orang lain. Gitu Mehdi, nggak apa-apa ya Mehdi ya? Nggak apa-apa ya. Tapi kamu orang Tapi kok kayak kecewa gitu. kamu sedih nggak dijadiin model video klipnya, sedih nggak? Enggak ya. Tapi lagu ini kamu Lebih bagus sama Tapi emang Bunda lagi Maya. musim kan pelakor sekarang. Ya. Ih, duren kali musim. Sekarang selain musim hujan, musim pelakor. Masih ada gosip-gosip yang mau kita tanya ke Tata Janeta berkaitan dengan kabar bahwa Maya Estianty katanya persiapan mau nikah ya Bu ya. Setelah yang berikut ini ya, kita akan lihat juga hasil editan dari Mas Indra. Coba kita lihat editan fotonya seperti apa. Nanti apa sekarang? Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Lihat hasil foto aku ya kan, foto aku seperti apa? Bukan foto aku ya, foto siapa sih? Foto Mbak Marisa. Oh, fotonya siapa? Mbak Gal Gadot ini tadi kan, udah jadinya begini nih, udah setengah udah matang, udah matangnya kayak gini ya. Ditambahin apa lagi sih dari yang sebelumnya setengah matang? Ada api-apinya di bawah. Oh, ada api-apinya. Terus ada smoke, asap-asapnya. Ini bukan editan, beneran terjadi. Kamu udah casting ya, kan menemani Gal Gadot ya. Menjadi Wonder Woman. Wonder Woman. Stunt woman aja. Kapan kamu loh? Jangan kamu ya. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Mas Indra, hasilnya luar biasa. Ijahara. Aku pikir aku sama Gal siapa? Nggak taunya keren loh sama Vero loh ya kan. Cakep loh. Kenapa di blur? Aku jangan di blur. Oh, itu perutnya di blur ya. Iya. Ih mirip ya. Ya ampun, aku emang ini tetangga aku ya. Ini nih tetangga aku. Ya itu yang nganter aku ke sini tadi. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Mas Indra. Terima kasih banyak. Marisa, terima kasih sekali lagi atas pernikahannya. Mehdi, terima kasih Ari. Terima kasih. Dari Tata juga sudah hadir, terima kasih. Dan ini ada persembahan lagu buat Anda, judulnya adalah Korbanmu. Oh, Korbanmu ya judul lagunya ya? Korbanmu, benar. Korbanmu. Yang sama Bunda mah dulu. Tata Janeta. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Rupi. Bisa nggak? Bisa emang? Jangan. Kamu korban ya? Korbannya siapa? Kan ku ingat kau selalu.